Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah ala jami'in ni'amih wa karamih. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas semua nikmat Allah yang kita tahu. Jadi kalau nggak tahu nggak bisa bersyukur. Tahu ya? Itu bersyukur gimana? Bohong. Alhamdulillah ala jami'in ni'amih. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas seluruh nikmat-nikmat Allah SWT yang kita ketahui. Kalau yang kita nggak tahu gimana kita mau bersyukur? Jadi semakin kita banyak berpengetahuan, semakin kita tambah ilmunya, maka kita akan tambah syukurnya. Ingat itu. Apa aja? Baik ilmu agama maupun ilmu umum. Kalau di hukum nggak boleh loh. Agama sama dengan hukum. Tetap umum, tapi agama diutamakan. Tapi kalau untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semua ilmu menambah kesyukuran kita kepada Allah. Semua ilmu. Alhamdulillah ala jami'in ni'amih wa karomih. Ada lagi tambahan. Karomih, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa memberi kepada kita seakan-akan kita orang-orang yang baik kepada Allah, seakan-akan kita orang yang berbakti kepada Allah. Ada karamillah subhanahu wa ta'ala hatta lil asi kamana. Walaupun pada orang maksiat seperti kita nggak berhenti. Puasa ini, puasa. Ada hakikatnya nikmat. Hakikatnya nikmat. Jadi ada hadis sahih ya yang di situ disebutkan sumu tasihhu, puasalah kamu akan sehat. Hadis sahih diriwayatkan beberapa sunan. Di sini sahih. Pertama kalinya memang puasa yang ini yang dari subuh sampai maghrib, maksudnya di sini sering mengosongkan perut maka kamu akan sehat, itu maksudnya sering lapar. Jadi lapar itu sehat, ingat-ingat. Ya, lapar itu sehat. Kelaparan itu negatif, kekurangan. Nah, dibanding kenyang. Kalau kenyang itu penyakit. Kalau kekenyangan itu laknat. Ingat-ingat itu. Walihada, karena ini Rasulullah nggak pernah kenyang. Kalau sahabat pernah kenyang semua, tapi nggak kekenyangan. Kalau Rasulullah kenyang aja nggak pernah. Manusia tapi nggak pernah kenyang, bayangin itu. Kalau nerangin makanan Rasulullah, seakan-akan Rasulullah pernah mengalami kekenyangan yang luar semuanya, padahal Rasulullah kenyang aja gak pernah. Sallallahu alaihi wa alihi. Karena tahu hagir dunia, terhinanya, tercelanya dunia ini. Juga Rasulullah itu lapar, nggak kenyang, nggak pernah kenyang, ya. Kelaparannya Rasulullah itu lebih sering daripada nggak laparnya. Rasulullah lebih banyak lapar ketimbang nggak lapar. Untuk siapa? Untuk kita semua, untuk umatnya. Fokus Rasulullah SAW pada umatnya. Kalau secara umum semua umat manusia. Sebelumnya pun didoakan sama Rasulullah. Itu ketinggian derajat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu orang suruh belajar. Jadi waktu syukur kepada Allah Ta'ala itu tahu. Tapi kalau orang belajar ilmu umum, nggak belajar ilmu agama, dia belajar ilmu anatomi tubuh, dia belajar mesin, dia belajar tata surya, geologi, masalah pertambangan tanah dan lain sebagainya, tapi awalnya nggak ilmu agama, maka orang itu nggak bisa bersyukur lah, nggak tahu syukur kan harus pakai ilmu agama. Tapi kalau ilmu syukur udah tidak memerlukan ilmu umum. Kalau ilmu umum itu ditambah malah dapat pahala, tapi nggak wajib. Paham ya? Ilmu-ilmu itu pokoknya udah ada di negara itu orang ahli astronomi, ya satu cukup, itu fardul kifayah, satu senegara udah cukup dah.
Kedokteran udah ada yang pinter satu kota udah cukup, satu aja udah cukup. Tapi kalau ilmu agama fardul ain, ilmu sholat, ilmu ini setiap orang balik itu harus tahu. Ilmu umum fardul kifayah. Ya, ada lagi ilmu yang sunnah, itu apa namanya, ilmu tukang itu bikin pintu, ya. Sebab kalau nggak ada ilmunya, maksudnya nggak ada orang ahli ilmu tukang, itu nggak membunuh orang. Tapi kalau dokter itu kan bisa membunuh orang, ketiadaannya bisa membunuh